Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para sahabat yang saya muliakan, di sini saya mau menerangkan tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Surga merindukan 4 golongan. Masya Allah. Bila pada umumnya kitalah yang merindukan surga, tapi di sini surga yang merindukan orang-orang tersebut, atau merindukan kita semua yang mungkin nanti termasuk 4 golongan. Yang pertama, tanil Quran, orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Tentu diawali dari belajar membaca Al-Quran. Karena apa? Man qara al-Qur'ana wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang mau membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, dan bisa berhasil mahirun, pandai, lancar, lanyah ketika menghafal Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka orang tersebut akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik, minas syuhada wassolihin, juga para malaikat, para nabi dan utusan. Wa man qara al-Qur'ana wa yata'ta'u fihi falahu ajrani. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, wa yata'ta'u fihi, sudah berusaha dengan sebaik-baiknya tapi menemui kesulitan, atau dalam bahasa Jawa grodal gradul, sekarang ingat besok lupa, diterus lagi, ingat lagi, lupa lagi, tapi terus mau berusaha, falahu ajroni, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. 1 pahala membaca Al-Quran, 2 pahala untuk menghadapi kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lisannya. Karena lisan kita harus bisa menjaga dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak hati-hati, lisan bisa membahayakan orang yang memilikinya. Yamutul fata min roti min lisanihi walaysa yamutul mar'u min athratir rijli. Karena apa? Ketika berbicara sedikit lalu terpeleset atau salah bicara, disadari atau tidak, itu bisa membahayakan, bisa menjadikan orang tersebut meninggal. Kok bisa? Ya, karena ketika ada orang berbicara jelek kepada orang lain dan orang lain tersebut merasa tersinggung dan sakit hati, mungkin bisa menimbulkan dendam dan akhirnya terjadilah pembunuhan atau kematian. Walaysa yamutul mar'u min athratir rijli, dibanding lisan ketika ada orang yang jatuh umumnya terpeleset itu kaki, mungkin masih bisa terselamatkan, beda dengan terpelesetnya lisan. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Sedekah berupa makanan kepada seseorang, khususnya orang yang sangat membutuhkan. Karena apa? Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalilur Rahman, di antaranya adalah karena it'amut ta'am, senang bersedekah, senang menjamu tamu, juga dikatakan abad dhaifan, bapaknya para tamu. Diterangkan Nabi Ibrahim ketika membangun rumah, di situ ada 1 menara, yang mana di dalam menara itu ada jendela dari semua sisi, dari 4 sisi. Tujuannya apa? Ketika habis masak punya makanan, Nabi Ibrahim naik ke atas menara, lalu Nabi Ibrahim di situ mencari orang yang lewat, diajak ke rumahnya untuk makan bersama. Maka dikatakan tasaddaku, sedekah lah kalian semua, bahkan tidak hanya kepada orang yang hidup, kepada orang yang mati pun. Tasaddaku ala mautakum walau bisurbati ma'in, sedekahlah kepada orang-orang yang sudah meninggal walaupun cuma dengan segelas air.
Dan yang keempat adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan ikhlas karena Allah, orang tersebut akan mendapatkan sesuatu dari Allah, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah terlewati atau yang akan datang sampai bulan Ramadan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan di antara dua perkara, yang tadi Al-Qur'an juga Ramadan. Nah, Allah bersabda kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini." Wahai Musa, aku telah memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Kaila yadurruhum dzulmatani, agar mereka tidak kena bahaya kegelapan, dua kegelapan. Nabi Musa lalu bertanya, faqala Musa man nurani ya Rabbi, apa dua cahaya tersebut wahai Tuhanku? Allah menjawab, nuru Ramadan wa nurul Quran, yaitu cahaya Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Wa madzulmatani ya Rabbi, dan apa dua kegelapan ya Rabbi? Yaitu Allah menjawab, zulmatul qabri wa zulmatu yaumil qiyamah, gelapnya kubur juga gelapnya hari kiamat, ahwani yaumil qiyamah. Maka berbanggalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima dua keistimewaan tersebut, Al-Quran dan Ramadan, yang insya Allah kalau kita melaksanakan tanggung jawab kita mau membaca tadarus Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, deres Al-Quran, ngopeni Al-Qurannya, juga melaksanakan ibadah puasa dan ibadah yang lain di bulan Ramadan, semoga menjadi musabab kita terselamatkan dari kedua kegelapan, yaitu zulmatil qabri wa zulmati yaumil qiyamah. Para sahabat yang saya muliakan, semoga kita semua termasuk 4 golongan atau paling tidak 1 dari 4 tersebut, yaitu orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dari kami saya cukupkan sekian, semua khilaf mohon dimaafkan. Akhirun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.